Oke guys, kali ini saya di Stasiun Ngunut. Saya akan menuju ke Surabaya. Untuk selengkapnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Saat ini, Anda telah tiba di Stasiun Kertosono. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Stasiun Kertosono, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Saat ini, Anda telah tiba di Stasiun Wonokromo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Stasiun Wonokromo, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Loh, di sini kan terang.
Pelanggan yang kami hormati, mohon kesadaran dan kerjasamanya untuk memberikan tempat duduk prioritas kepada yang lebih membutuhkan. Seperti lansia, ibu hamil, ibu membawa balita, serta para penyandang disabilitas. Kursi prioritas berada di setiap sudut kereta. Terima kasih. Kami informasikan kepada pelanggan komuter lain, demi kenyamanan dan keamanan bersama selama perjalanan menggunakan komuter lain, pelanggan tidak diperbolehkan membawa barang bawaan yang mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya, seperti buah durian, benda tajam, senjata api, hewan hidup, serta barang yang mudah terbakar. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kami himbau kepada para pelanggan, apabila Anda melihat atau menjadi korban tindak pelecehan seksual, mohon segera lapor dan hubungi petugas kami yang berada di dalam kereta. Atau Dan sampailah di stasiun Gubeng. Untuk trip kali ini kita di alun-alun Surabaya, letaknya di Balai Pemuda Surabaya. Saya akan naik bis SS City spesial Ramadan. Oke guys, trip kali ini kita naik SS City, ini membernya guys. Kita akan naik ke Pantai Genjeran, kita akan tur ke Pantai Genjeran. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman, gimana kabarnya? Masih lemas? Iya, semangat ya, meskipun ini bulan puasa karena kita bakal terus-terusan naik bis SSCT. Nah, di sini saya Cak Bintang, saya dari Paguyuban Duta Wisata Candani Surabaya tahun 2016 dan di sebelah saya. Ya, saya Cak Albion, bisa dipanggil Cak, bisa dipanggil Mas, sama dari Paguyuban Candani Surabaya juga, tapi saya angkatan 2023. Ya, jadi ada yang fresh, ada yang expired ya teman-teman. Dan hari ini nanti kita akan dibagi dua bis, ada yang ikut bis merah dan bis kuning. Tapi jangan khawatir, nanti setelah dari destinasi terakhir teman-teman di switch, jadi biar sama-sama merasakan pengalaman naik bis merah di mana, bis kuning di mana ya. Sebelum dibagi teman-teman, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ya. Jadi nanti teman-teman sudah sudah menerima ID visitornya semua. Ini harus dipakai sampai perjalanan pulang, dan nanti setelah selesai harus dikembalikan ke teman-teman guys di sini. Dan kalau teman-teman balik di belakang itu ada barcode-nya ya. Itu nanti teman-teman saat perjalanan kembali ke Balai Pemuda bisa minta tolong di scan dan diisi feedback untuk kemajuan SSCT maupun karena memang sekarang di bawah ini ada alun-alun basementnya teman-teman. Nah, buat yang belum tahu, fungsi dari Balai Pemuda atau alun-alun Surabaya ini adalah sebagai tempat kumpulnya arek-arek Surabaya. Dan gak cuma di masa sekarang aja, di masa lalu pun fungsinya sama ya Cak ya? Betul, ya. Dulu namanya adalah The Simpang Sosipit teman-teman. The Simpang itu Simpang itu berasal dari nama jalannya. Jadi nama jalan yang ada di belakang teman-teman itu dulu Simpang Sostra. Kemudian Sosipit itu dari kata-kata society atau perkumpulan. Jadi perkumpulan yang ada di Jalan Simpang. Itu untuk orang-orang Belanda, menir, mufro ya kalau mau makan minum pesta di sini. Dan air mancur yang di belakang teman-teman itu dulu ada sebuah prasasti teman-teman. Prasastinya berbentuk kepala singa dan ada tulisan dalam bahasa Belanda. Kalau diartikan ke Indonesia itu artinya pribumi dan anjing dilarang masuk, karena kita dipersamakan dengan anjing pada waktu itu. Dan sekarang gimana Cak kondisi dari Balai Pemuda? Oke, sekarang kondisi dari Balai Pemuda itu sendiri sudah bisa dimasuki oleh seluruh kalangan ya. Jadi kalau dibilang Cak Bintang tadi, dulunya Balai Pemuda ini atau Simpang Society ini hanya bisa dimasuki oleh masyarakat Belanda. Adapun warga pribumi boleh masuk, tapi biasanya mereka menjadi pelayan. Jadi ketika menjadi pelayan itu makanannya ditaruh di atas kepala. Nah, itu karena apa? Karena biar mohon maaf, keringat atau mungkin ludahnya para pelayan tersebut tidak masuk ke dalam makanan. Jadi harus ditaruh di atas kepala. Nah, lalu sekarang Balai Pemuda ini biasanya digunakan sebagai bagian buat untuk pertemuan ya, pertemuan, lalu juga gedung untuk pameran juga biasanya. Jadi terkadang juga di
Sabtu atau Minggu biasanya kadang ada yang jual-jual makanan di sini. Dan di situ teman-teman bisa lihat ada simbol huruf SS di situ. Ada di dalam lingkaran, kelihatan nggak? SS itu artinya Simpangse Sositet. Jadi inisial bangunannya ada di situ, Simpangse Sositet. Sambil jalan lagi. Dan di sebelah kiri teman-teman itu ada Gedung Barat, sekarang julukannya Gedung Barat, yang biasanya banyak dipakai oleh anak-anak kampus ya, bikin event. Dulu terakhir pernah dijadiin konsernya Hindia di sana. Kalau yang di area plaza terbuka ini terakhir mantan saya yang nyanyi Bernadia. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Dalamnya Balai Budaya ini. Jadi sekarang Balai Budaya kan sebelumnya memang digunakan sebagai bioskop. Tapi kalau saat ini Balai Budaya ini digunakan sebagai pameran kesenian biasanya. Nah, lalu juga semifinal Tanding Surabaya itu juga berada di Balai Budaya ini. Lalu juga biasanya terdapat kesenian road juga. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kalau gedung Federasi itu punyanya pemerintah provinsi, tapi kalau Balai Budaya ini punyanya pemerintah Kota Surabaya. Nah, kenapa bisa ada rumah bahasa teman-teman? Jadi ceritanya waktu dulu Surabaya dipimpin oleh Bu Risma ya, Bu Risma itu sering jadi tuan rumah, atau Surabaya ini sering jadi tuan rumah acara-acara internasional yang didatangi oleh duta besar gitu ya. Dan biasanya kalau mereka datang ke sini itu akan banyak event, banyak acara. Nah, Bu Risma maunya gak cuman warga strata menengah ke atas aja yang kebagian rezeki, tapi kayak pedagang, kemudian sopir taksi, tukang beca itu harus kebagian rezekinya. Dengan cara apa? Mereka harus bisa bahasa asing, minimal bisa yes, bisa no, yes no gitu ya. Akhirnya ya betul, akhirnya dibuatlah rumah bahasa, dan mereka dulu antusias banget untuk belajar bahasa di sini. Dan sampai sekarang warga Surabaya pun juga bisa mengikuti kelasnya di rumah bahasa. Jadi mau belajar bahasa Prancis, Jerman, Arab, kemudian apalagi ya, Inggris ya, yang nggak bisa dipelajari bahasa kalbu di sini ya. Kita didampingi oleh dua mas-mas yang baik hati untuk mengantarkan kita ke destinasi pariwisata pada sore hari ini. Mungkin bisa kita sapa sama-sama yang membawa bis ini ya, yaitu Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Jadi kalau nggak ada beliau, nantinya bis ini akan menjadi, nantinya tour ini akan menjadi walking tour ya. Jadi harus berjalan kaki kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pertama-tama kita di sebelah kiri ini diisupi oleh Patung Jenderal Sudirman tadi ya teman-teman. Lalu di sini juga terdapat Gereja Maranatha. Jadi konon katanya dari balai kota ini bisa terhubung ke Gereja Maranatha. Nah, nanti untuk info lengkapnya bisa disimak baik-baik ya teman-teman. Kita sebentar lagi akan turun kembali menikmati dinginnya kota Surabaya ya pada sore hari ini. Jadi kita pertama ini ke balai kota. Jadi memang siapa sangka teman-teman ya, bahwasannya balai kota ini dan juga Taman Surya ya ini tampaknya modern, tapi ternyata menyimpan sisi historis tersendiri. Ada yang baru pertama kali ke balai kota ini? Enggak. Oh banyak baru pertama kali ya. Jadi ini suatu kesempatan yang cukup menyenangkan teman-teman ya, karena kita nanti tidak hanya mengeksplor luarnya saja, tapi kita nanti akan masuk ke dalam gedungnya balai kota. Nah, nanti kira-kira ada apa saja, silakan bisa disimak baik-baik. Kita ke balai kota dulu guys. Salah satu bangunan bersejarah ya, mungkin kalau bisa dibilang umurnya sudah mungkin hampir 1 abad kurang lebih seperti itu. Jadi memang dulu awal mulanya tahun 1906 ya, Surabaya ini berubah menjadi Gemeente ya, yaitu suatu wilayah yang mempunyai hak otonom tersendiri, seperti itu pengertiannya. Lalu, nah pada saat itu sebetulnya balai kota ini tidak dibangun di sini, melainkan dekatnya itu Pahlawan. Nah, pada saat pemerintahan dulu Meirus ya, wali kota pertama dulu dari Gemeente Surabaya,
dulu mau diletakkan di dekatnya Tugu Pahlawan, tapi berhubung dananya kurang ya teman-teman pada zaman dulu, jadi pada akhirnya rencana tentang pembangunan balai kota ini lagi maksudnya lagi vakum gitu, lagi menghilang. Lalu pada saat 1915 itu ketika Pak Jikerman menjadi wali kota, pada akhirnya balai kota ini dibangun kembali. Jadi yang awalnya hanya rencana pada akhirnya 1915 dibangun. Jadi fun fact-nya, balai kota ini dibangun dari 1915 hingga 1925. Jadi terdapat 2 tahapan teman-teman, bukan berarti memakan waktu 10 tahun, bukan ya. Nah, jadi pada tahapan pertama dibangun dari 1915 hingga 1917, lalu tahapan kedua dibangun dari 1920 hingga 1925. Dibuatkanlah kursi ini. Nah, setelah sembuh, Bu Risma pengen nanti kursi ini nggak usah dilepas, jaga-jaga kalau ada wargaku yang membutuhkan bisa dipakai. Makanya kursi ini tambahan, ini bukan bagian dari cagar budaya, gitu, ya. Oke, terus di sini juga ada salah satu ruangan di kanan teman-teman dan di kiri teman-teman, itu konon nanti tembus, konon katanya tembus dengan bunker ya, nanti kita akan ke sana. Oke, urusan yang ngapain ya ke sini ya, makanya karena ada bisa di sini teman-teman bisa masuk ke sini. Lobi balai kota ini biasanya selain untuk menerima tamu-tamu seperti hari ini, biasanya juga digunakan ketika ada penyambutan ini teman-teman, tamu dari kapal pesiar. Nah, jadi kalau teman-teman sering dengar ada kapal pesiar sandar di Surabaya North Quay, itu mereka akan diajak keliling kota Surabaya, kemudian akan diajak ke balai kota. Nah, di sini biasanya akan ada round table yang sudah tersedia banyak makanan, mereka akan dijamu di sini, melihat tari-tarian, kemudian menikmati sajian-sajian hidangannya, seperti itu. Nanti kita akan foto bareng di sini, tapi sebelumnya saya pengen ajak teman-teman ke sana yuk. Kita ke sebelah kiri lobi balai kota. Juga masih awet bentuknya, kemudian strukturnya, instalasinya masih sama. Nah, di sini teman-teman saya mau menceritakan sedikit tentang perjalanan kota Surabaya dari masa ke masa. Di Pigora pertama ini ada lambang Surabaya. Lambang pertama tertulis tahun 1848 sampai 1858 ya. Dipakainya kurang lebih 10 tahun. Kalau yang sekarang teman-teman sering lihat lambangnya ini adalah ikan hiu sora dan buayanya lagi tarung ya, lagi bertengkar. Tapi kalau lambang pertama itu belum bertengkar, jadi masih kayak ini ya, ikan sarden ya, adik kakak, tumpuk-tumpukan ya. Ikan sarden ya, kalau guide-nya expired, mohon maaf jokesnya bapak-bapak ya. Nah, awal mulanya teman-teman, kenapa bisa muncul logo seperti ini? Itu ada sebuah band musik namanya Saint Cecilia, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia itu bawa panji itu kayak bendera bandnya gitu ya, lambangnya lambang ini. Nah, akhirnya pada waktu itu Gemeente atau pemerintah Hindia Belanda Surabaya belum punya logo. Akhirnya dibilang, udahlah pakai itu aja, kayaknya oke tuh, mewakili cerita masyarakat di zaman dulu yang katanya dulu itu Surabaya terbentuk dari pertarungan ikan hiu sura dan buaya. Akhirnya dipakailah sebagai lambang kota. Perubahan kedua seperti yang Cak Albion bilang tadi, tahun 1905 dan sampai Jepang datang, lambangnya berubah seperti ini teman-teman. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada 2 ekor singa Nederland, itu melambangkan kerajaan Hindia Belanda. Kemudian ada perisai ini maksudnya kota Surabaya dilindungi ya, dilindungi oleh mereka pemerintah Hindia Belanda. Dan di sini ada tulisannya Sura ing Boyo atau bahasa Jawanya Suro ing Boyo. Itu artinya apa? Sura itu artinya berani, bahaya itu bahaya. Jadi dalam penggabungannya berani menghadapi bahaya. Makanya sampai sekarang orang Surabaya dikenal apa? Bonek. Kalau boyo itu buaya darat. Surabaya pernah punya tembok teman-teman, atau benteng ya, namanya benteng Prince Hendrik kalau saya tidak salah. Kemudian tahun 56 sampai sekarang berganti logo, ada penambahan, ini logo apa namanya? Tugu Pahlawan. Ini mengingatkan kita pada peristiwa pertempuran 10 November. Warna biru ini maksudnya karena Surabaya ini mayoritas kota maritim ya, dan warna emas ini kita juga dikenal sebagai kota dagang, kota bisnis gitu teman-teman. Kemudian geser lagi ke sebelah situ, 08. Ini jalannya jalan lurus, jadi kalau kita dari arah Balai Pemuda tadi bisa langsung lurus, nggak perlu belok kanan dulu. Dan pengembangan ini terjadi kira-kira dimulai tahun 1930, karena di tahun 1930 itu kota Surabaya pengembangannya ke arah selatan teman-teman.
Jadi kayak daerah Gubeng, kemudian daerah Darmo itu 1930 ke atas mulai dibangun banyak rumah, banyak gedung-gedung pemerintahan. Akan masuk ke pemerintahnya Dainippon atau tentara kekaisaran Jepang. Ini kalau teman-teman memperhatikan, ini adalah jembatan yang tadi kita lewatin. Yang kalau di sini ini ada Pusura, ada Sanggrandi. Nah, ini gapuranya. Ini tertulis ya, wali kotanya Gerrit Jan Dickerman, terus kemudian arsiteknya Gise Citroen. Nah, Citroen ini juga mengarsiteki bangunan monumental di Semarang. Ada yang bisa menebak bangunan apa? Lawang Sewu, dapat hadiah dari Albion, silakan. Dimakamkan di kompleks pemakaman Yahudi. Jadi di Kembang Kuning itu ada kompleks untuk orang Yahudi, tapi dia berada dengan orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Nasrani ya maksudnya. Karena memang beliau ingin menyatu dengan warga-warga Eropa yang lain, pasarnya seperti itu, teman-teman. Keluar dari kapal pesiar kurang lebih seperti itu, diterima di sini. Jadi kurang lengkap apabila di sini tidak ada toko oleh-oleh. Nah, jadi di belakang saya atau di depan teman-teman sekalian ini merupakan mungkin bisa dibilang barang-barangnya sama seperti di Surabaya Kriya Galeri, teman-teman ya. Jadi SKG itu sendiri ada di Siola ya, lantai dasar, dan juga ada di Mer, kurang lebih seperti itu. Nah, SKG ini kira-kira menjual apa sih? Nah, banyak sekali yang bisa dijual di SKG ya. Biasanya terdapat kerajinan asli UMKM area Surabaya, bisa dilihat ada boneka, lalu juga ada replika. Bangker ini bisa dijadikan sebagai objek wisata gitu. Jadi teman-teman, di dalamnya itu ada 2 lorong. Nah, kalau misalnya lorong sebelah kiri itu mengarah ke rumah dinas wali kota Surabaya yang saat ini dipakai oleh Bapak Eri Cahyadi yang sekarang masih aktif. Lalu di sebelah kanan mengarah ke Gereja Maranatha yang ada di depan Balai Kota. Jadi sebagai tempat pelarian juga ya teman-teman, supaya ketika masyarakat Belanda dulunya dikepung oleh negara asing begitu bisa berlari menuju ke tempat lain. Nah, jadi nambahin juga dari Cak Albion, kebetulan tahun-tahun 2000 terakhir saya masih bisa buka bunker itu tahun 2018 atau 19. Nah, dulu biasanya langkah-langkahnya adalah pinjam kunci di resepsionis, kemudian turun ke sini, ini dibuka. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan tubuh saya kayak Luffy One Piece ya, camping ya. Jadi dulu kalau orang yang aderai mungkin sekali tarik bisa buka. Dulu saya butuh 3 kali 1, 2, 3 baru kebuka. Terus setelah ini kebuka, di dalam itu akan ada pintu lagi, jadi 2 layer, 2 lapis pintunya. Nah, kemudian setelah pintu kedua itu terbuka, kalau teman-teman mau sambil membayangkan, bentuknya itu persegi, kotak. Kemudian di tembok kanan dan kiri itu ada anak tangga. Tujuannya apa? Biar bisa memanjat dan lari menuju tempat-tempat yang sudah disebutkan sama Cak Albion. Nah, orang kalau sudah berada di dalam bunker ini itu nggak boleh lama-lama teman-teman. Kurang lebih mungkin bisa bertahan 5-10 menit karena pengap panas, sirkulasinya juga minim. Jadi harus segera menentukan arah mau kabur ke rumah dinas atau ke Gereja Maranatha. Kengeriannya ya, kebegisaannya ketika menginvasi negara-negara milik Belanda. Yang bikin tentara Belanda itu takut ketika ada berita bahwa tentara Jepang itu menginvasi Nanking. Nah, itu mohon maaf, wanita-wanita di Nanking itu diperkosa oleh tentara Jepang. Mohon maaf, silakan bisa bergeser sebentar, ada kendaraan. Nah, itu adalah alat untuk ini ya, sirine. Semisal ada bahaya di atas udara gitu, ada pesawatnya, itu akan dibunyikan. Dan itu bunyinya sangat kencang sekali sambil berputar. Nah, baru setelah bunyi, biasanya mereka akan lari lewat bunker. Seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau diabadikan, karena sebentar lagi kita akan lanjutkan naik ke bis ya. Oke, kita bisa kembali. Ya, oke. Jadi itu tadi ya sekilas sejarah tentang Balai Kota Surabaya atau dulunya dikenal sebagai Stadhuis de Surabaya dulunya. Jadi untuk Gereja Maranatha dan juga rumah dinas Wali Kota Surabaya. THP Kenjeran, kebetulan di THP Kenjeran ini nanti ada salah satu event ya, eventnya pemerintah Kota Surabaya, yaitu Ramadan Beach Fest. Nanti kita mungkin bisa berkeliling di
THP Kenjeran itu sendiri. Maka dari itu nanti mungkin setelah dekat mendekati destinasi THP Kenjeran, bisa minta tolong bantuannya teman-teman untuk membeli tiket ya di tiket wisata surabaya.go.id nanti. Sama websitenya sama seperti ketika teman-teman membeli tiketnya Business SCT ini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sebelah kanan tadi adalah Gereja Maranatha. Jadi bunker yang kita lihat tadi bisa tembus ke Gereja Maranatha tadi. Ya jadi fun fact-nya dulu sebelum SMA 2 berada di sini, dulunya ada di kantor pos Kebonrojo. Nah, jadi dulunya kan memang SMA 2 ini dulunya sekolahnya presiden pertama kita. Ada yang tahu siapa? Betul ya. Jadi SMA 2 ini merupakan sekolahnya Presiden Soekarno ya, sebelum beliau menempuh pendidikan perguruan tinggi di ITB. Dulu sekolahnya di HBS yang saat ini menjadi SMA 2. HBS itu dulunya berada di kantor pos Kebonrojo ya, dan saat ini juga masih aktif sebagai kantor pos, juga sebagai tempat wisata juga. Biasanya ketika ada wisatanya Kota Lama itu seperti Jeep, lalu juga SSCT pada saat itu juga sempat terdapat destinasi yang berkunjung ke kantor pos Kebonrojo, kurang lebih seperti itu. Istimewa yaitu soto ayam Pak Sadi. Jangan lupa belakangnya ditulisi asli. Jadi memang cabangnya sudah cukup banyak ya. Yang terkenal itu ada yang di Abenan itu. Jadi salah satu soto yang cukup terkenal selain Cahar ya mungkin. Soto ayam Pak Sadi asli Abenan. Jadi memang dulunya soto ayam Pak Sadi ini sudah turun temurun teman-teman. Jadi saya lupa sudah berapa generasi yang mengelola saat ini. Teman-teman, sekarang sebagai Surabaya Expo Center, jadi sudah dirobohkan kebetulan TRS-nya dan menjadi lapangan sekarang ya. Biasanya ketika ada konser-konser diadakan di Surabaya Expo Center ini. Lalu juga kalau hari Minggu itu setahu saya ke Masjid Agung itu sampai jam 5:30. Nah kebetulan nanti ini kita cukup spesial ya, karena ada ya yang saya bilang tadi, salah satu event yang hanya ada di Pantai Kenjeran nanti, namanya Ramadan Beach Fest. Sebelumnya ada yang tahu Ramadan Beach Fest itu apa? Belum ada yang tahu ya. Jadi Ramadan Beach Fest ini merupakan salah satu prokernya Pemkot Surabaya. Itu hanya berjalan beberapa hari saja, tapi di dalam situ kita bisa mengeksplor banyak hal ya. Jadi mungkin nanti kita juga bisa berbuka di sana ya teman-teman, bisa membeli banyak tenan-tenan minuman, makanan, lalu juga bagi yang mau olahraga, atraksi atau kegiatan yang bisa kita nikmati di sana ya. Selain nikmati sunsetnya Surabaya ya, seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan salah satu viaduknya ya, viaduk dari banyaknya viaduk di kota Surabaya. Jadi kebetulan yang membangun viaduk ini diarsitekturi oleh arsitek yang sama dengan pembangunan dari Balai Kota itu sendiri. Ada yang masih ingat siapa arsitek dari viaduk dan juga Balai Kota? Sitrun. Betul, Pak Sitrun. Nah, kalau orang Surabaya panggilnya Pak ya, tapi kalau Belanda mungkin atau Inggris manggilnya Mister. Jadi itu merupakan salah satu viaduk ya,
dibangun oleh Pak Osman Sitro. Tapi dari banyaknya viaduk itu juga tidak semuanya bisa digunakan hingga saat ini teman-teman ya. Jadi ada yang dinonaktifkan juga. Bersejarah ya, tapi juga tourism sport ambassador-nya, sport tourismnya juga tidak boleh dilupakan. Salah satunya seperti Gelora 10 November ini tadi, selain menjadi tempat untuk sepak bola ya, dulu kebetulan markasnya Persebaya. Dulunya memang sebelum di Gelora Bung Tomo di Benowo itu markasnya ada di Gelora 10 November. Jadi memang dinamakan 10 November itu untuk memperingati jasanya RRI Surabaya dalam mengusir penjajah ya teman-teman. Dinamakan Gelora 10 November. Dan juga Gelora 10 November itu juga cukup unik. Jadi cukup sedikit stadion yang ada di Indonesia yang di tribunnya itu dilengkapi dengan pohon-pohon. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu ya, kalau misal mungkin ingin mencari tahu juga, mungkin bisa mencari highlight Persebaya ketika bermain di Gelora 10 November dulu. Jadi di tribunnya itu terdapat banyak sekali pepohonan teman-teman. Nah, jadi kalau mungkin pada zaman saat ini untuk berteduh itu dilengkapi dengan mungkin atap ya, kurang lebih seperti itu, stadion-stadion kekinian ya zaman saat ini. Kalau zaman dulu itu ditanami pohon di tribunnya. Nah, jadi kita berdampingan dengan pohon kurang lebih seperti itu ketika mendukung Persebaya dulunya. Karena sebagai DPR itu ada lapangan Tor Gelora Pancasila di Jalan Indragiri ya, yaitu Gelar Sutarman, dilengkapi di sana tadi yang kita lewati tadi. Jadi memang biasanya ya tokoh-tokoh yang terkenal atau tokoh-tokoh pahlawan itu makanya cukup besar ya teman-teman. Jadi memang terdapat juga salah satu apa namanya kutipan, yaitu jas merah dari Soekarno, jangan sesekali melupakan sejarah. Jadi memang dibangun, kenapa kok tidak disatukan dengan masyarakat, makam masyarakat lainnya ya, karena biar kita itu bisa mengingat jasa-jasa dari mereka. Kalau misalnya, jadi ketika teman-teman mungkin pernah mendengar pidato dari beliau ya, itu karena memang beliau juga orang yang memang sudah berkutat di bidangnya ya. Jadi terkait public speaking sudah tidak perlu diragukan lagi untuk menyemangati RRI Surabaya. Lalu kalau Dr. Sutomo itu memang dulunya ya memang dokter ya, sesuai namanya. Jadi beliau berfokus untuk mengobati para pejuang pada zaman dahulu ya. Sekarang dimakamkan di Jalan Bubukan. Kalau Bung Tomo dulunya memang fun fact-nya meninggalnya ketika menjalankan ibadah ya di Arab Saudi dulunya. Lalu pada akhirnya keluarganya kekeh untuk membawa kembali Bung Tomo dan dimakamkan di Surabaya. Berisi berbagai macam tenan-tenan makanan dan minuman, juga ada berbagai macam perlombaan. Jadi dulunya ada lomba basket, lalu juga ada lomba e-sport di dalam maksudnya saya di kawasan Jembatan Surabaya situ ya teman-teman. Banyak sekali mall ya. Itu Surabaya juga dilengkapi dengan banyak sekali taman. Jadi terhitung per hari ini ya, taman di Surabaya itu terdiri dari 900 taman aktif dan pasif. Jadi jumlahnya 900 teman-teman. Nah, bedanya taman aktif dan pasif itu apa? Ada yang tahu perbedaan taman aktif dan pasif? Pasif mungkin nggak mau. Taman aktif itu contohnya apa? Seperti Taman Surya yang kita kunjungi tadi, itu namanya taman aktif. Lalu juga ada yang namanya Taman Bungkul, itu taman aktif. Maksudnya taman aktif itu taman yang bisa kita kunjungi. Nah, di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan ya. Mungkin ada yang mau duduk, ada yang mau jajan, lalu juga dilengkapi dengan alat-alat olahraga statis ya yang berbagai taman biasanya. Itu ada di taman. Jadi kalau berbicara tentang kawasan Bula, kita juga mungkin bisa menotis ya ada kawasan Kedung Coweng. Kebetulan di daerah Kedung Coweng ini
salah satu benteng yang dibangun pada masa penjajahan Hindia Belanda dulu. Tapi saat ini masih belum diaktifkan teman-teman ya, belum diaktifkan sebagai tempat wisata, masih perlu perawatan lebih lanjut ya. Kalau untuk bangunannya masih ada, tapi kalau menjadikan tempat wisata masih belum ya teman-teman, masih perlu perawatan lebih lanjut. Ke pasar-pasar di seluruh kota Surabaya. Tur kalau misalnya memang tidak ada event festival ini, rutenya yang hari Sabtu ini ke kawasan Ampel. Kalau hari Minggu ke Masjid Agung. Jadi nanti setelah kita berkunjung ke destinasi berikutnya ini, yaitu Taman Surabaya, ini base-nya masih sama teman-teman ya. Kita pindahnya ketika setelah dari Kenjeran itu nanti kita akan pindah base. Jadi yang awalnya di base merah pindah ke base kuning, begitu pula sebaliknya. Ya biar tahu rasanya. Jadi fun fact-nya base merah ini base yang baru teman-teman ya. Jadi baru saja diresmikan tahun kemarin 2024 ya. Base merah. Kalau base kuning itu sudah cukup lama, mungkin sudah ada 10 tahun sudah ada. Barangnya kita akan turun kembali menyusuri. Oke, saya lanjutkan ke patung Surabaya yang ada di Pantai Kenjeran. Kali ini kita ke patung ikonnya Surabaya, yaitu patung ini aja ya. Untuk rute perjalanan dilanjutkan untuk ke Pantai Kenjeran. Oke guys, kita akan lihat festival yang ada di tepi Pantai Kenjeran. Di sini terdapat aneka jajanan untuk berbuka puasa dan kita bisa melihat konser musik guys.
Pantai Kenjeran atau dikenal juga sebagai Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi populer di Surabaya. Destinasi wisata keluarga ini menghadirkan panorama yang indah serta beragam wahana menarik. Pantai Kenjeran berada di pesisir utara Surabaya, tepatnya di Jalan Pantai Ria Kenjeran, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Surabaya. Selain pemandangan yang indah, objek wisata tergolong murah meriah sehingga banyak dikunjungi wisatawan. Sewah. Kita buka dulu guys, menunya ini guys. Rasanya sangat enak, betul guys. Nanti di jadwalnya di Randang sebetulnya jam 8 malam nanti ya, ini ada atraksi air terjun menarik juga di sana, tapi berhubung memang kita waktunya cukup mepet ya, mungkin teman-teman bisa berkunjung ke sini di lain waktu. Di daerah Dharma Wangsa teman-teman ya, tepatnya yang mengapit Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu ada kampus UNER juga, lebih tepatnya kampus A dan kampus B. Kalau kampus A UNER itu isinya anak-anak kesehatan, nah, jadi seperti anak-anak kedokteran, kebidanan, lalu juga kedokteran gigi ya, itu berkuliahnya di kampus A UNER. Itu letaknya di Jalan Profesor Dr. Mustopo. Kalau kampus B UNER letaknya ada di Jalan Dharma Wangsa. Kita berkunjung ke WB Heritage itu tadi, tapi oleh-olehnya cukup upgrade teman-teman ya, jadi bukan biasa yang kita temui di jajanan pasaran. Nah, di penampilannya dan juga rasanya kebetulan di upgrade. Merasa jajannya kurang lengkap begitu, nah, mungkin bisa besok atau kapan
tingginya kurang lebih 25 meter teman-teman. Di sebelah kanan ini juga ada monumen kapal selam ya. Jadi kalau teman-teman tahu, ini bukan replika, jadi ini dulunya juga digunakan sebagai misi membantu Tentara Nasional Indonesia ya teman-teman. Nama kapalnya yaitu KRI Pasopati 410. Ini kira-kira ada yang bertanya-tanya nggak kira-kira? Kok bisa kapal selam sebesar itu bisa diletakkan di sana? Lewat mana? Potong-potong. Ibunya ini sepertinya pengunjung setia bisa SCT ini. Potong-potong. Ya, Pak. jadi walaupun kapal selam teman-teman ya, ini kapal selamnya tidak lewat Sungai Kalimas, bukan ya, melainkan dipotong menjadi 16 bagian. Karena teman-teman, ini ada Plaza Surabaya atau dikenal dengan sebutan Delta Plaza. Jadi sebelum menjadi Plaza Surabaya atau Delta Plaza, dulunya ini merupakan rumah sakit, dinamakan Rumah Sakit Simpang teman-teman. Jadi seperti yang Cak Bintang bilang tadi ya, kalau kawasan ini dikenal sebagai kawasan Simpang karena memang letaknya berada di persimpangan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sebelah kanan teman-teman ini juga ada rekomendasi untuk bukber ya. Ini berisi berbagai tenan makanan, lalu juga ada beberapa yang menggunakan food truck teman-teman ya. Jadi mungkin bisa berkunjung ke sana lain hari. Nah, saya Calbion lalu juga beserta segenap tim SSCT mengucap banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman pada tur hari ini ya, walaupun puasa tapi tetap semangat. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Oh ya, jangan lupa untuk ID card-nya dikembalikan ke saya teman-teman ya, karena ini bukan souvenir gitu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di lain waktu. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu trip saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.